Terima kasih Narwastu dan teman-teman semua, Bu Monik. Terima kasih kita punya kesempatan yang sangat baik pada hari ini untuk bisa berdiskusi terkait rekonsiliasi atau perkembangan hubungan baik antara Israel dan beberapa negara Arab yang terjadi berapa 2-3 tahun terakhir. Saya tidak punya materi yang akan ditampilkan, jadi Anda semua dengan sangat menyesal akan melihat wajah saya minimal selama 40 menit. Kalau Anda bosan, diganti saja ya, wajahnya diganti dengan yang lain. Uh, uh, saya kira saya akan membicarakan hal yang kurang lebih sama dengan Bu Monik. Pertanyaan yang penting buat kita bukan saja di Indonesia, tapi Anda semua yang belajar hubungan internasional, kalau yang kita lihat dengan terbukanya hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab di Timur Tengah, pertanyaan yang penting buat kita, seberapa jauh fenomena ini, peristiwa yang sangat bersejarah ini, bisa punya dampak positif terhadap perdamaian. Bukan saja di Timur Tengah sebetulnya, tapi di seluruh dunia. Dan perdamaian yang saya bayangkan, itu minimal bisa dilihat dengan dua cara. Satu, kalau Anda sudah ambil kuliah, ada kuliah perdamaian ya, peace building ada yang mestinya. Nah, kalau Anda sudah belajar di kuliah itu, saya ingin mengajak Anda melihat dampaknya terhadap perdamaian dalam pengertian sempit, namanya negative peace. Ketika tidak ada lagi konflik, artinya seberapa jauh rekonsiliasi atau pembukaan hubungan diplomatik ini bisa menurunkan konflik di Timur Tengah. Terus yang kedua, juga dampaknya terhadap yang dibilang positive peace, yang jauh lebih penting mungkin. Positive peace itu berarti bukan tidak ada konflik, tapi tidak ada kekerasan. Nah, kenapa pertanyaan ini penting? Ketika terjadi banyak sekali serangan teroris di awal akhir 90-an sebetulnya. Meningkat pesat sejak 97 ya, bukan di Indonesia saja, banyak negara di dunia. Itu sangat mengkhawatirkan. Karena sementara orang di tahun 90-an, 80-an, orang takut akan terjadi perang dunia ketiga dan itu berbentuk perang nuklir antara Amerika dan Uni Soviet. Ketakutan ini kan kita tahu hilang setelah Uni Sovietnya bubar. Dan orang lalu meyakini bahwa dunia setelah tahun 90-an akan menjadi dunia yang lebih aman. Sampai akhirnya ada banyak sekali serangan teroris. Sudah tentu ada juga perang yang lain. Ada perang Yugoslavia, ada beberapa perang yang lain di Afrika. Tapi yang paling menakutkan sebetulnya serangan teroris. Yang terjadi, WTC itu 2 kali diserang. Ada serangan teroris terhadap kapal induk Amerika di Kenya. Indonesia kita ini belakangan sebetulnya kena serangan terorisnya ya. Di negara lain banyak sekali serangan teroris. Dan sejak saat itu orang lalu bilang, kita mungkin tidak akan menghadapi perang dunia ketiga, tapi yang lebih menakutkan adalah menghadapi serangan teroris. Kenapa sangat menakutkan? Kalau perang antar negara, urusannya gampang. Seperti yang tadi Bu Monik bilang gitu ya. Sini tentara, sana tentara, jelas. Ya, siapa yang harus ditembak? Teroris itu agak berbeda. Kita mau bilang dia teroris, kita mau bilang dia gerakan kemerdekaan, kita mau bilang nama apa saja, itu kita bisa berdebat ya. Tapi repotnya dengan teroris ini kan nggak kelihatan orangnya. Bisa jadi tetangga kita teroris kan kita nggak tahu gitu ya kira-kira. Bisa jadi teman Anda yang sekarang kuliah, 5 tahun ke depan dia jadi teroris, siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Bisa jadi saya ini mungkin gitu ya, 10 tahun lagi kayaknya menarik jadi teroris, saya jadi teroris bisa juga gitu. Itu bagian yang paling menakutkan. Dan bagian yang menakutkan ini kira-kira yang membuat orang bilang, mungkin ancaman terbesar umat manusia dalam 20-30 tahun yang akan datang bukan perang nuklir seperti yang kayaknya akan terjadi di Ukraina dan Soviet, Ukraina dan Rusia maksud saya. Tapi orang tetap teroris.
Lalu orang bertanya, nih sumbernya dari mana sebetulnya teroris-teroris ini? Nah, mungkin dengan sedikit menyederhanakan masalah, mungkin sumbernya di Timur Tengah. Kira-kira orang bilang, kalau persoalan perdamaian di Timur Tengah tidak diselesaikan, untuk selamanya kita akan menghadapi ancaman terorisme. Sumbunya di sana gitu kira-kira. Dan kalau sumbunya ini tidak kita hilangkan, bukan saja kita padamkan ya, kita hilangkan, ya kita mungkin akan selalu menghadapi ancaman terorisme dalam jangka panjang, bukan saja di Indonesia, di mana-mana gitu. Dan dalam konteks itulah saya kira bagi kita yang jauh dari Timur Tengah, secara ekonomi politik kita lebih berkepentingan dengan Cina misalnya ya, jalan tol kita ini semua yang membangun kita pakai investasi dari Cina. Bagi kita yang jauh, membayangkan, mempertimbangkan, memikirkan perdamaian Timur Tengah itu jadi sangat penting. Karena kalau di sana tidak beres, seluruh dunia ini tidak beres gitu ya. Kayak bisul. Anda tahu bisul nggak? Anda bisulnya kecil aja di sini. Tapi kalau Anda kena bisul, seluruh badan meriang. Termasuk Anda malu gitu. Mahasiswa UKSW kok punya bisul gitu. Nah, kayak bisul. Dia kecil saja, Timur Tengah itu berapa persen coba dari dunia gitu ya. Penduduk terbanyak di dunia bukan di Timur Tengah, semuanya di luar Timur Tengah. Cina, India, Indonesia, Amerika, itu 4 negara dengan penduduk terbanyak di dunia, dan itu semua di luar Timur Tengah. Wilayah juga begitu, tapi barang kecil ini dia kalau tidak dikelola dengan baik, tidak terkelola dengan baik, seluruh dunia ini meriang gitu. Nah, dalam konteks itu kemudian sangat penting memang lalu bagi kita kira-kira menimbang ya, melakukan assessment hubungan diplomatik yang hubungan antara Israel dengan beberapa negara Arab ini, dia bisa mengurangi sumbu ledakan di Timur Tengah tidak gitu kira-kira ya. Karena itu tadi kalau tidak tidak mereda, kita semua nih yang kena dampaknya. Kita yang tidak tahu apa-apa nih ya, tidak tahu apa-apa, ini Anda yang sebentar lagi mau nulis skripsi gitu kira-kira bisa dibuat pusing juga gitu sama sesuatu yang terjadi di sana. Dan pertanyaannya tadi, seberapa jauh perbaikan hubungan ini bisa mendorong perdamaian di Timur Tengah yang lebih substantif. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, pertama-tama saya ingin mengajak teman-teman melihat Israel itu di dunia ini ada beberapa negara yang padannya sama dengan Israel. Israel itu kan seperti tadi Bu Monik bilang, itu kan seperti pulau Yahudi di lautan Arab gitu ya. Dan itu tidak mudah gitu. Dan itu sama persis dengan Singapura. Itu pulau Cina di lautan Melayu. Nah, bedanya dengan Israel, Singapura aman-aman saja gitu. Dan Singapura ini juga gitu, negara kecil. Dulu Soekarno bilang gitu waktu kita punya masalah dengan ini. Soekarno bilang seluruh orang Indonesia datang meludah ke sini, tenggelam pulau. Tapi kita nggak pernah pergi ke sana meludah gitu ya, karena kita takut sama temannya Singapura, namanya Amerika gitu ya kira-kira. Jadi kita nggak jadi meludah ke sana gitu. Negara lain juga di dunia yang mirip Singapura dan Israel ini ada namanya negara Mauritania. Tahu ya Mauritania di mana? Nama resminya kayaknya Mauritius. Nah, kalau ini seperti Pulau India di lautan Afrika. Nah, artinya sih kita bisa belajar sih, bisa cari tahu kenapa di kasus yang lain lebih gampang dikelola, kenapa dalam Israel agak susah dikelola gitu. Kita belum, sepanjang yang saya tahu, saya sudah cukup lama belajar hubungan internasional nih, belum ada yang coba membandingkannya ya. Kenapa di Singapura seperti itu, di Israel tidak gitu. Kenapa di Mauritius seperti itu, di Israel tidak. Kita bisa apa namanya bisa riset tentang itu. Terus yang kedua, hal lain yang perlu kita perhatikan, tadi juga saya kira sudah disinggung dengan baik oleh Bu Monik, kita mungkin perlu berhati-hati juga menyebut kata Arab gitu ya. Seperti sebetulnya ya, kalau Anda ditanya orang mana, orang Indonesia gitu ya. Kita tahu semua, Indonesia itu kata yang sangat menipu gitu ya.
Karena kalau Indonesia terus ada tahalelenya, dia kan Ambon gitu ya kira-kira. Tapi kalau Indonesia ada nih, saya lihat di nama Narwastu, jelas itu Indonesia yang lain lagi. Dan Anda lihat wajahnya Aldiron dan Narwastu beda sekali, tapi sama-sama Indonesia gitu ya. Yang mau saya bilang, Arab pun begitu. Dan memperlakukan Arab sebagai sesuatu yang homogen itu membahayakan sejak awal sebetulnya. Dalam Arab ada banyak sekali klannya. Bahkan ada banyak sekali, atau kalau kita membayangkan Arab itu identik dengan Islam, dan ini juga salah, karena ada banyak sekali orang Arab yang Kristen dan Yahudi. Jadi saya pernah ketemu orang Arab gitu ya, dulu sekali. Dan dia berbicara bahasa Arab dan macam-macam gitu ya. Dan teman saya yang agak kampungan, dia mengira itu orang Islam gitu ya. Karena itu orang Arab Kristen gitu. Hanya karena dia berbahasa Arab gitu ya. Nah, dari segi agama pun Arab itu sangat beragam sebetulnya. Dan kalau misalnya kita membayangkan yang mayoritas itu Islam, Islam itu denominasinya banyak sekali di Arab. Bukan saja ada Sunni dan Syiah. Nah, kalau teman-teman yang belajar Suriah, Anda tahu ada yang namanya Drus. Drus itu lain lagi gitu. Begitu juga sebetulnya kalau Arabnya Arab Kristen, denominasinya banyak sekali. Lihat Libanon, lihat Mesir, lihat Yordania. Orang Kristen Arab di 3 negara yang saya sebutkan ini mereka bermacam-macam, dan kalau kita kembali ke tema besar kita tadi bermain, belum tentu di antara mereka akur satu sama lain gitu ya. Jadi rumit sebetulnya gambarnya daripada yang kita bayangkan. Nah, tapi mari kita kembali ke pertanyaan tadi. Seberapa jauh ini dampaknya terhadap perdamaian di Timur Tengah? Yang pertama yang kalau dari segi dampak, bagi saya ini rekonsiliasi, atau kita bisa menyebutnya pembukaan hubungan diplomatik, atau proses saling mendekat antara Israel dan beberapa negara Arab. Menurut saya itu peristiwa yang sangat penting. Kita bisa bilang konflik Arab Israel ini konflik yang paling berpengaruh sejak abad kemarin ya. Abad kemarin loh, saya abad 20 ya. Itu konflik yang sangat berpengaruh. Dan ketika kita menyaksikan Netanyahu berjabat tangan dengan kepala negara atau wakil pemerintahan Uni Emirat Arab atau Bahrain, dia memberikan sinyal positif terhadap perwakilan atau simbol kekuasaan Arab Saudi, itu oke gitu ya. Karena terakhir kita menyaksikannya, tadi saya lihat ada di gambarnya ini ya, itu Yitzhak Rabin ya, apa mungkin ya Bu Monica, ada yang dengan Raja Hussein ya, Yordania, itu terakhir yang kita lihat gitu ya. Lebih lama lagi Anwar Sadat dan Menahem Begin, itu mungkin sebagian dari besar dari Anda belum lahir gitu ya, waktu itu. Nah, jadi memang membawa angin segar, membawa harapan yang besar. Kita berharap mungkin Timur Tengah dalam beberapa waktu yang akan datang bukan hilang sama sekali konfliknya, tapi mudah-mudahan konflik dan kekerasannya menurun. Karena salah satu faktor pentingnya sudah berkurang gitu ya, sudah bisa dikendalikan gitulah kira-kira. Nah, repotnya buat kita, atau maksudnya kita ini sebagai warga dunia nih ya, repotnya buat kita sebagai warga dunia, persoalan perdamaian di Timur Tengah itu bukan hanya konflik Arab Israel. Ada banyak yang lain gitu, yang seringkali kita lupakan. Satu yang sangat penting nih ya, bukankah konflik di Timur Tengah itu ada banyak sekali karena intervensi kekuatan dari luar Timur Tengah? Coba Anda cek perang atau konflik yang terjadi di Timur Tengah mulai dari Maghribi sampai Irak dalam 10 tahun terakhir. Bala tentara yang paling banyak dari mana coba? Bisa jadi bukan dari Timur Tengah, dari negara lain. Dan intervensi negara lain itu sudah terjadi lama sekali, bahkan sebelum deklarasi Balfour. Anda tahu deklarasi Balfour ya? Deklarasi Balfour itu tahun 1917. Sebelum deklarasi Balfour, Timur Tengah itu sudah jadi, kalau orang Salatiga bilang,
Udah jadi bancaan, tahu bancaan nggak? Dia jadi kayak nasi berkat gitu ya. Ada telurnya, ada ayamnya, ada kerupuknya, lalu semua orang rebutan untuk memakannya. Dan yang rebutan memakannya ini bukan orang di Timur Tengah saja, itu repotnya gitu ya. Hampir semua negara besar di dunia itu sangat berkepentingan dengan Timur Tengah. Dan kita tahu ada pemain-pemain besar yang sangat menentukan di Timur Tengah. Ada Amerika, ada Rusia sekarang. Kalau dulu Uni Soviet. Dan ada pemain besar yang tidak besar-besar banget, tapi tidak kecil-kecil banget. Turki, Iran, Cina, kita tahu dia semakin berkepentingan dengan Timur Tengah. Eropa, malu-malu tapi selalu ingin hadir di Timur Tengah. Dan tidak jarang konflik di Timur Tengah itu bukan Arab Palestina atau Israel Palestina atau Israel Arab. Ini konflik pengaruh antara Amerika dan Rusia. Ini antara Iran melawan Turki. Yang mereka menjadikan Timur Tengah itu sebagai battlefield-nya. Dan menurut saya, rekonsiliasi Arab Israel ini akan menjadi sesuatu yang sangat positif jika menjadi salah satu agenda terbesar dari rekonsiliasi itu adalah, kalau dulu ada di Amerika ada orang namanya James Monroe. Dia punya namanya Doktrin Monroe. Doktrin Monroe itu udah lama sekali. James Monroe ini presiden Amerika yang kelima. Nah, Doktrin Monroe itu bilang begini, America for America. Anda tahu kenapa dia keluarkan doktrin itu? Karena sebelum doktrin itu keluar, Amerika di zaman itu persis seperti Timur Tengah sekarang. Jadi bancaan. Bancaannya siapa Amerika di zaman itu? Eropa. Bancaannya Prancis, Inggris, Jerman, Irlandia. Mereka rebutan nih. Bagi-bagi Amerika buat dirinya. Lalu James Monroe bilang, udahlah kalian keluar semua, ini urusan kami aja. Gitu. Nah, kalau rekonsiliasi Arab-Israel misalnya, bisa tampil dan mengatakan itu, oke sekali. Jadi Middle East for Middle East. Nah, tidak gampang. Tapi kalau bisa mengarah ke sana, menurut saya kita bisa semacam apa ya, menghilangkan sumbu konflik dan sumbu kekerasan lainnya gitu ya kira-kira. Menarik mundur apa? Menarik mundur kekuatan asing. Anda lihat Suria. Suria itu yang perang siapa lawan siapa sebetulnya tidak jelas ya. Ini antara Bashar Assad sama penentangnya, atau ini sebetulnya satu didukung Amerika dan satu didukung yang lain gitu ya. Dan itu selalu merepotkan kalau kita ingin menyelesaikannya gitu. Karena bisa jadi orang yang berkelahi kita selesaikan, tapi kan yang belakangnya nggak mau gitu ya. Dan itu bisa panjang. Dan ini semua bisa terjadi karena kita tahu. Nah, saya hanya baru pernah sekali, 2 kali saya pernah ke Timur Tengah. Ini daerah yang isinya pasir semua, tapi di bawah pasir ada minyak gitu kira-kira. Kalau cuman pasir saja sih nggak masalah gitu ya, paling dibutuhkan untuk bahan bangunan gitu ya kira-kira. Nah, tapi ada minyak. Dan siapa yang tidak butuh minyak coba? Anda subsidinya dicabut aja ribut kok demo gitu ya. Kita semua butuh minyak gitu. Dan karena minyak ada di sana, semua orang pergi ke sana. Artinya kemudian salah satu urusan membuat Middle East for Middle East ini urusannya terkait dengan bagaimana minyak dikelola sebetulnya. Bagaimana mengatur aksesnya dan seterusnya. Satu itu ya. Jadi ini ada namanya external powers yang kita harus deal dengan itu. Terus yang kedua, yang juga sangat berpengaruh terhadap masa depan perdamaian di Timur Tengah, apa yang sebagian besar tadi sebetulnya disampaikan oleh Bu Monik, yang bisa kita kategorikan sebagai konflik internal Israel-Palestina. Nah, itu mungkin yang paling penting.
paling banyak menyita perhatian. Dan selalu ada perkembangan baru, selalu ada perkembangan baru. Nah, cuman kan yang konflik bukan Israel Palestina saja. Kalau kita membayangkan konflik internal, Anda lihat Suriah, Anda lihat Libya. Semua negara ini sulit, mereka kolaps gitu bisa kita bilang, dan sulit kembali menjadi negara yang utuh seperti sebelumnya karena konflik internalnya luar biasa sekali. Dan ironi gitu ya, dulu Libya, dulu Suriah, mereka aman-aman saja tidak ada konflik karena mereka punya pemimpin yang sangat otoritarian. Pemimpin otoritarian itu kira-kira udah manut aja, kalau ribut saya tembak gitu ya kira-kira. Jadi kalau Anda tidak saling senang, jangan banyak ribut, tak tembak nanti. Nah, pemimpin otoritariannya kan diturunkan tuh. Begitu diturunkan, mereka udah takut lagi ditembak. Nah, masing-masing ingin maunya sendiri gitu. Dan ini yang saya bilang tadi ya, bukan hanya Israel Palestina, itu satu dan dia banyak menyita. Tapi Anda cek Libya, cek Mesir, Anda cek Suriah, Anda cek Irak, Yaman. Nah, Yaman itu panjang dan merepotkan sekali. Dan konflik-konflik ini tidak ada tanda-tanda akan selesai. Dan konflik ini juga punya efek yang sangat luar biasa, bukan saja terhadap kawasan Timur Tengah, tapi juga dunia secara keseluruhan. Nah, dan konflik-konflik internal ini memang menjadi sesuatu yang cukup merepotkan karena apa ya? Kalau dia sudah berhimpitan dengan apa ya, religious lines, garis perbedaan agama. Nah, itu sangat merepotkan. Bukan agamanya yang menyebabkan orang konflik. Bisa jadi ini akses ke air. Sehingga batas negara itu menjadi sangat penting. Tapi kalau negara A Syiah, negara B Sunni, itu merepotkan. Apalagi yang satu Kristen, satu Islam gitu ya. Satu Yahudi, satu Islam. Sangat merepotkan. Dan repotnya dengan religious lines dalam konflik-konflik seperti ini adalah ketika konfliknya berlangsung, konflik yang sebetulnya internal ini ketika dia berlangsung, dan karena idiom-idiom agama digunakan, biasanya orang lalu sudah melupakan ini pada mulanya yang mereka perebutkan apa gitu. Karena kita sudah, ini soal agama gitu ya. Tapi kalau kita tahu ini yang direbutkan air, kan gampang urusannya sebetulnya ya. Ya seperti Anda dengan adik Anda rebutan ruang belajar. Anda tidak akan saling bunuh karena bisa kita atur. Anda belajar, Anda gunakan dari pagi sampai siang, adik Anda dari sore sampai malam. Kan gitu ya kira-kira ya. Tapi karena sudah ada religious lines-nya itu loh, urusan sederhana ini jadi rumit. Nah, banyak sekali konflik. Yang tadi saya bilang konflik internal, urusannya urusan sumber daya. Urusannya soal lokasi strategis. Urusannya ke soal akses ke laut dan macam-macam. Tapi kan ada religious lines-nya nih. Dan media kita tidak banyak membantu. Media ini bukan media Indonesia aja ya, media di seluruh dunia nih. Karena kalau orang cuma berkelahi gara-gara tanah, apa menariknya ya diberitakan gitu ya. Tapi kalau masjid dibakar, gereja dibakar kan lebih menarik ya diberitakan. Kita yang menonton seperti nonton sinetron gitu. Wah, rame gitu. Sinagog dibakar gitu. Orang lupa bahwa ini pada mulanya ada orang rebutan sumber air tuh. Dan di Timur Tengah sumber air sama pentingnya dengan minyak gitu kira-kira. Nah, religious lines apa namanya seringkali membuat kita tidak gagal melihat apa sebetulnya akar masalahnya. Lalu itu juga diperparah lebih jauh dengan kalau tadi saya bilang di Timur Tengah itu ada aktor eksternal yang selalu ingin masuk dan mengatur-ngatur. Tinggal 14 menit. Entah, saya paling 5 menit juga selesai kok ini. Nah,
Saya malah lupa mau bilang apa gara-gara baca pesan dari moderator. Saya ingat sekarang. Jadi tadi saya bilang salah satu persoalan di Timur Tengah ada kekuatan eksternal, kekuatan besar Amerika, Eropa, Rusia, Iran, India, Turki ingin terlibat. Tapi di dalam Timur Tengah itu sendiri ada major players-nya yang sebetulnya bersaing satu sama lain untuk menguasai dan mereka bisa terlibat dalam konflik internal yang saya bilang tadi itu. Secara historis kita tahu Suria, Irak, Mesir dari dulu selalu ingin jadi pemimpin Arab gitu ya. Arab Saudi kayaknya nggak pengen karena dia bilang silakan aja kalian jadi pemimpin, saya yang punya minyak gitu ya kira-kira. Tapi Anda tahu 4 negara ini dan mereka semua Arab gitu ya, walaupun yang satu Arab Maghribi gitu kira-kira. Yang dua yang lain mungkin berbeda, tapi mereka itu semua Arab dan mereka nggak akur. Semua sama-sama punya ambisi dan ambisinya ini menjadi sangat penting ketika misalnya menjadi sangat penting maksud saya dalam implikasinya terhadap perdamaian ketika ada konflik di Yaman. Ketika ada konflik di Yaman, Mesir itu kan dia lihat Arab Saudi. Coba tak lihat kamu sebelah mana posisimu. Gitu kira-kira. Dan saling mengintip posisi ini akan selalu mereka lakukan karena Anda belajar HI Anda tahu negara itu soal sphere of influence. Dan ini soal sphere of influence. Dan mereka akan saling mengintip itu. Jadi jangan-jangan rekonsiliasi yang lebih penting bukan saja Israel Arab tapi antara Arab dan Arab ya. Itu juga penting. Nah, yang ketiga, yang terakhir nih, sudah mau habis, sudah mau selesai nih, narasumber tenang aja. Yang ketiga ya, jadi tadi ada aktor eksternal, 2 ada konflik internal, yang ketiga nih, yang Anda saksikan beberapa 10 tahun yang lalu dalam bentuk Arab Spring. Arab Spring itu apa sebetulnya? Arab Spring itu kira-kira ya, sebelum ada Arab Spring, sebagian besar negara di Timur Tengah, ini kan negara otoritarian. Otoritarian itu basis, kita bilang kalau kita bilang sebuah negara otoritarian itu basisnya apa coba? Dalam pengertian gampang begini nih. Kalau Anda mau jadi pemimpin, untuk punya legitimasi sebagai pemimpin, ada 2 pilihan. Satu, namanya konsen. Saya pilih Anda karena itu saya setuju Anda pemimpin saya. Atau pilihan kedua, diancam. Pokoknya saya jadi pemimpin ya, saya kan turunan. Kalau Anda tidak setuju, keluar saja dari sini. Kalau tidak setuju lagi, saya tangkap. Nah, sebagian besar negara di Timur Tengah yang kedua nih. Artinya negara-negara ini based on violence. Dan kita tahu ketika itu based on violence, perlawanan juga pasti akan violence. Dan ini yang kita lihat. Dan kita baru menyaksikannya di beberapa negara Maghribi kan. Di Libya, di Mesir, di Tunisia. Belum di Maroko belum kan ya. Aljazair ada tanda-tanda. Arab Saudi yang besar ini loh. Belum juga. Dan ini negara yang masih based on violence. Anda pasti mengikuti pemberitaan soal jurnalis Amerika yang turunan Arab ya. Dia diduga dibunuh oleh pangeran yang tadi fotonya ada ditampilkan Bu Monik itu ya, pangeran siapa itu. Dia diduga membunuh siapa namanya? Khashoggi ya. Dia diduga membunuh orang itu. Kenapa? Karena orang itu cerewet gitu ya kira-kira. Kamu ini cerewet aja sini, tak bunuh aja gitu ya. Dan artinya dalam beberapa tahun yang akan datang kita akan melihat orang yang tidak suka dengan kelakuan pangeran tadi dan dia akan melakukan serangan balik ya. Dan mending kalau serangan baliknya itu baik-baik, maksudnya gampang. Dia bilang saya mau serang kamu sekarang. Dia kan nggak gitu kali serangan baliknya. Serangan baliknya dia pergi ke kedutaan besar Arab Saudi di Jakarta lalu dia bom. Wah repot sekali kita kan bisa bilang, loh kan kalau Anda lihat media di Indonesia gitu ya, ya Anda kan masalahnya sama Israel sama Amerika, ngebom Amerika sama Israel sana, kenapa di sini gitu? Nah, logika itu tidak bisa kita gunakan. Kalau Anda ada istilah namanya guilty by omission. Ada orang selalu percaya dengan itu. Jadi kalau ada hal yang menurut mereka tidak adil dan kita diam saja, kita guilty.
by omission namanya. Nah, rezim politik, tatanan sistem politik di Timur Tengah itu sendiri bisa menjadi sumber kekerasan lainnya. Nah, kembali ke yang tadi saya bilang, rekonsiliasi atau membaiknya hubungan Arab-Israel ini akan semakin signifikan terhadap perdamaian di Timur Tengah jika diikuti oleh 3 hal yang saya sebutkan tadi, gitu. Atau bisa membuka jalan bagi upaya menyudahi 3 hal yang saya sebutkan tadi. Sudah lebih dari 14 menit ya, Kang Ratu? Belum Pak, sampai 10.55 kalau masih ada materi lanjut. Udah aja cukup. Itu aja ya. Baik.